Kasus Subang terkini. Pengungkapan Yosef mengenai misteri 0724 tepat di hari pembunuhan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian semua nggak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya. Terbaru hari ini, misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang. Penyidik kepolisian gabungan dari Polres Subang, Polda Jabar, dan Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa Yosef. Pemeriksaan dilakukan secara bersamaan di Mapolres Subang pada Rabu malam. Tidak hanya Yosef saja yang diperiksa, tetapi juga Mimin, istri muda Yosef, Yoris, dan juga Danu. Keempatnya diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan di Subang tersebut. Pemeriksaan kepada Yosef dilakukan hingga malam hari dan mengenai fakta baru yang muncul soal pukul 07.24 waktu Indonesia Barat itu diduga adanya panggilan dari handphone Yosef ke nomor handphone korban Amalia. Itu salah satu materi yang ditanyakan penyidik kepada klien kami, Yosef. Jadi soal sambungan telepon dari nomor Yosef ke nomor Amalia, ungkap Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef. Pihak penyidik menanyakan dan menyita handphone Yosef berlandaskan adanya data atau jejak saluran telepon pada 07.24 waktu Indonesia Barat ke nomor handphone Amalia. Rohman bercerita bahwa kliennya Yosef menghubungi Amalia setelah dirinya melihat adanya ceceran dan pada saat itu juga keadaan rumah begitu sangat kacau. Lantas dia pun langsung keluar dari rumah dan bertekad untuk mengadukan pada polisi. Sementara itu dia sempat singgah ke kediaman Danu untuk meminta tolong melihatkan rumahnya yang begitu berantakan dan mengatakan bahwa anak dan istrinya sedang diculik. Jadi klien saya waktu itu masih beranggapan bahwa korban diculik, kata Rohman. Karena pada saat itu juga memang tidak diketahui kalau jasad Tuti dan Amalia berada di bagasi mobil Alphard dalam kondisi bertumpuk. Sesaat setelah diketahui, Yosef pun datang kembali ke rumahnya dibarengin dengan polisi. Dan pada saat itu juga keadaan rumahnya sudah ramai dengan berkumpulnya para warga. Dan menurut pengakuan Rohman, soal 07.24 itu pada saat Yosef sedang di perjalanan akan ke kantor polisi dan menghubungi ke nomor Amalia karena saking paniknya, tetapi sudah tidak lagi aktif. Memang itu yang ditanyakan kepada klien kami soal adanya rekam jejak di HP, tuturnya. Selain menghubungi Amalia, Yosef juga menghubungi Yoris pada pukul 07.30 untuk memberi kabar mengenai kondisi rumahnya dan mengatakan bahwa Amalia telah diculik. Jadi saat itu Pak Yosef tidak tahu dibunuh dan mayatnya ada di sana. Dia tahunya korban itu diculik, tutur Rohman. Sebagai tambahan informasi, seperti yang diketahui, kasus ibu dan anak yang dibunuh di Subang, Jawa Barat cukup sangat menghebohkan masyarakat. Yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan itu adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jenazah keduanya dijumpai berada di dalam bagasi mobil Alphard milik korban yang terparkir di pekarangan rumahnya di Kampung Cisuti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Awal mula korban ditemukan oleh Yosef atau suami korban. Saat itu pada Rabu 18 Agustus 2021, Yosef baru saja datang ke kediaman korban selepas menginap di rumah istri mudanya. Tetapi saat masuk rumah, ternyata semuanya sudah tidak karuan. Dan penghuni rumah yaitu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu tidak terlihat. Setelah itu, sontak Yosef pun langsung bergegas menuju kantor polisi. Dan tidak lama kemudian dirinya pun kembali ke kediamannya. Dibarengin dengan polisi, akhirnya jenazah kedua korban ditemukan berada di dalam bagasi mobil Toyota Alphard dengan kondisi bertumpuk. Berdasarkan pihak kepolisian, kedua korban mengalami patah tulang tengkorak, kepala hingga luka robek. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.